Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Nurfitriya Mulyana Putri dengan NIM 31118004 dari kelas 4A Farmasi akan mempresentasikan tentang analisis bahan pengawet. Untuk pendahuluannya, bahan tambahan makanan atau BTM atau sering pula disebut dengan bahan tambahan pangan atau BTP ini adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat ataupun bentuk dari makanan. Penambahan bahan tambahan atau zat aditif ke dalam makanan ini merupakan hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu suatu produk sehingga mampu bersaing di pasaran. Salah satu bahan tambahan pangan yang sering ditambahkan ke makanan adalah pengawet. Pengawet ini merupakan bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat peruraian terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan tambahan makanan ini ditambahkan ke dalam makanan yang mudah rusak atau makanan yang disukai sebagai medium tumbuhnya bakteri atau jamur. Nah, berikut ini adalah bahan pengawet yang biasanya digunakan pada makanan, yaitu ada asam sorbat dan juga ada asam benzoat. Yang pertama, asam sorbat. Berikut ini adalah struktur kimia dari asam sorbat. Asam sorbat ini digunakan sebagai pengawet dalam berbagai macam makanan. Asam sorbat ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan ragi dan juga jamur, dan untuk penambahan ke dalam makanannya biasanya dalam bentuk garamnya. The acceptable daily intake atau ADI atau asupan harian yang dapat diterimanya untuk asam sorbat ini adalah sebanyak 25 mg per kilogram berat badan. Untuk menganalisis bahan pengawet asam sorbat pada makanan ini dapat digunakan beberapa metode analisis, di antaranya gas kromatografi atau GC, high pressure liquid chromatography atau HPLC, spektrofotometrik, high performance thin layer chromatography atau HPTLC, micellar electrokinetic chromatography atau MECC. Berikut ini adalah contoh analisis bahan pengawet asam sorbat pada makanan. Yang pertama contohnya ini menggunakan gas kromatografi atau GC metodenya, lalu matriksnya makanan. Preparasi sampel atau ekstrasinya yaitu dengan cara makanan diekstrasi dengan menggunakan ether, lalu ditambahkan dengan natrium hidroksida dan diklorometana, lalu dikonversi menjadi TMS ester. Untuk kolom yang digunakannya ukuran 1,8 mm dikali 2 mm, clear glass dengan 3% OP1 pada 100 sampai 20 mes, paraport 30. Kondisi yang diberikannya yaitu di oven pada suhu 80 sampai 210 derajat Celcius atau 8 derajat Celcius per menit. Untuk injection portnya pada suhu 200 derajat Celcius, lalu pembawaan nitrogennya sebanyak 20 ml per menit. Deteksinya digunakan dengan FID pada suhu 280 derajat Celcius. Bahan pengawet yang kedua adalah asam benzoat. Berikut ini adalah struktur kimia dari asam benzoat. Sama seperti asam sorbat, asam benzoat juga digunakan sebagai pengawet dalam berbagai macam makanan. Asam benzoat ini dapat menghambat pertumbuhan ragi dan juga jamur. Untuk the acceptable daily atau ADI atau asupan harian yang dapat diterima untuk asam benzoat adalah 5 mg per kilogram berat badan. Metode analisis yang dapat dilakukan pada asam benzoat di makanan yaitu dapat menggunakan gas kromatografi atau GC, high pressure liquid chromatography atau HPLC, micellar electrokinetic chromatography atau MECC, the use of lanthanide sensitized luminance spectrophotometric, high performance thin layer chromatography atau HPTLC, dan potentiometrik. Berikut ini adalah contoh analisis bahan pengawet asam benzoat pada makanan. Misalnya dengan menggunakan metode gas kromatografi atau GC, matriksnya makanan, lalu preparasi sampel atau ekstrasinya, yaitu pelarut diekstrasi dengan asam heptanoat sebagai standar internalnya. Lalu kolom yang digunakannya yaitu di Biowax ukuran 30 meter kali 0,53 mm 1 mikrometer. Kondisi yang diberikannya yaitu speedless GC. Lalu untuk injeksi langsungnya sebanyak 0,5 mikroliter. Lalu
suhu open di program pada suhu 140 sampai 220 derajat Celcius untuk deteksinya dengan menggunakan FID. Berikut ini adalah contoh penelitian yang berjudul Identifikasi dan Penetapan Kadar Pengawet Benzoat pada saus tomat produksi lokal yang beredar di pasaran Kota Manado. Jadi tujuan dari penelitian tadi itu adalah untuk mengidentifikasi dan menetapkan kadar penggunaan pengawet benzoat dalam saus tomat produksi lokal yang beredar di Kota Manado yang sesuai dengan batas penggunaan yang telah ditentukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, pada penelitian ini dilakukan analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk analisis kualitatifnya dilakukan dengan cara larutan asam benzoat hasil ekstraksi di pipet sebanyak 10 ml dan ditambahkan larutan NaH3 atau amonia sampai larutan tersebut menjadi basah. Kemudian larutan tersebut diuapkan di atas penangas air, lalu residu yang diperolehnya dilarutkan dengan air panas dan disaring. Lalu ditambahkan 3-4 tetes FeCl3 atau periklorida 0,5%. Lalu terbentuknya endapan yang berwarna coklat menandakan adanya asam benzoat. Lalu untuk analisis kuantitatifnya digunakan dengan alat spektrofotometer UPPS dengan cara melarutkan asam benzoat dalam ether 50 mg per liter, lalu dideteksi absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UPPS dengan panjang gelombang antara 265 sampai 280 nanometer dengan interval 1 nanometer. Larutan baku asam benzoat dalam ether pada konsentrasi 20, 40, 60, 80, 100 hingga 120 mg per liter. Lalu dideteksi absorbansi larutan ini dengan spektrofotometer, kemudian plot perbedaan terhadap konsentrasi. Nah, hasil penelitiannya ini ditampilkan dalam tabel berikut ini. Dan didapatkan hasil berdasarkan data tabel tadi, konsentrasi asam benzoat pada saus A, B, C, dan D berturut-turut adalah saus tomat A 0,219 gram per kilogram, saus tomat B 1,028 gram per kilogram, saus tomat C 1,197 gram per kilogram, serta saus tomat D 0,690 gram per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa pada sampel saus tomat B dan juga C penggunaan asam benzoatnya melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor 722 /Menkes/per/9/88 yang menetapkan bahwa penggunaan asam benzoat dan garam-garamnya hanya diperbolehkan pada 1 gram per kilogram bahan pangan. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.